Jadi selamat siang, Miss Cynthia dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang rumus trigonometri. Jadi yang pertama, menurut ilmuwan Yunani di masa Helenistik, yaitu seorang ilmuwan yang bernama Hipparchus, dia mengatakan diyakini bahwa adalah orang yang pertama kali menemukan teori tentang trigonometri dari keingintahuannya akan dunia. Pada masa ini itu pada tahun 190 Masehi sampai 120 Masehi. Kemudian perkembangan awal trigonometri terbukti digerakkan disebabkan keperluan penyelesaian masalah astronomi. Jika dibandingkan dengan cabang matematika yang lain, trigonometri berkembang disebabkan hubungan antara pendidikan matematika terapan dan juga keperluan sains di bidang astronomi. Jadi pada waktu zaman dulu, waktu trigonometri itu masih pertama kali ditemukan, trigonometri itu fungsi awalnya itu hanya untuk fungsi astronomi. Kemudian hubungan antara pendidikan matematika dan astronomi ini dianggap saling berhubungan, tetapi tersembunyi, sehingga pada zaman Renaissance trigonometri dijadikan sebagai topik tambahan dalam astronomi. Awal trigonometri dapat dilacak hingga zaman Mesir kuno dan Babilonia dan peradaban lembah Indus lebih dari 3000 tahun yang lalu. Kemudian trigonometri kalau dilihat dari bahasa Yunani memiliki arti, yaitu trigon sama dengan 3 sudut dan metron yang berarti mengukur. Ialah sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari suatu hubungan yang meliputi panjang dan lebar dan juga sudut segitiga, di mana trigonometri ini muncul pada abad ketiga Masehi, sebelum Masehi sebetulnya, di masa Helenistik guna mempelajari tentang astronomi. Trigonometri hanya mempelajari sisi-sisi dan sudut pada segitiga, terutama segitiga siku-siku. Istilah trigonometri pertama kali digunakan pada tahun 1595. Sedangkan istilah sinus, kosinus, dan tangen atau tan yang kita tahu sudah muncul pada tahun 600-an. Kemudian tujuan dari rumus trigonometri ini yang pertama untuk mengetahui sudut yang belum diketahui. Jadi rumus trigonometri ini tujuan utamanya adalah untuk mengetahui suatu sudut yang belum diketahui sudut derajatnya. Lalu yang kedua untuk mengetahui sisi yang belum diketahui. Yang ketiga untuk mengukur tinggi suatu benda. Untuk mengukur suatu benda ini kita bisa menggunakan berbagai macam media untuk mengukurnya menggunakan rumus trigonometri, sehingga kita bisa mengetahui jarak dan juga tinggi benda yang kita mau ukur itu. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui tinggi derajatnya suatu benda. Kemudian ini ada beberapa rumus saya bacakan. Jadi yang pertama itu cos buka kurung alfa tambah beta sama dengan cos A kali cos B cos beta kurang sin A kali sin beta. Kemudian rumus yang kedua cos A kurang beta sama dengan cos A kali cos beta tambah sin A kali sin beta. Kemudian rumus yang ketiga sin A tambah beta sama dengan sin A kali cos beta tambah cos A kali sin beta. Kemudian rumus yang keempat sin A kurang B sama dengan sin A kali cos beta kurang
cos A kali sin beta. Kemudian rumus untuk yang tangen, tan A tambah beta sama dengan tan A tambah tan beta per 1 min tan A kali tan beta. Kemudian rumus tan yang kedua, tan A kurang beta sama dengan tan A kurang tan beta per 1 min tan A kali tan beta. Kemudian sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Rumus selanjutnya yaitu cos 2 alfa sama dengan cos pangkat 2 alfa kurang sin pangkat 2 alfa. Kemudian rumus yang terakhir, yang kedua dari terakhir, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Kemudian untuk rumus yang terakhir yaitu cos cos pangkat 2 alfa tambah sin pangkat 2 alfa sama dengan 1. Kemudian untuk rumus yang saya pilih, saya memilih dua rumus, yaitu rumus pertama yang saya pilih adalah sin alfa tambah beta sama dengan sin A kali cos beta tambah cos A kali sin beta. Itu rumus pertama yang saya pilih. Kemudian rumus yang kedua yang saya pilih adalah cos A tambah beta sama dengan cos A kali cos beta kurang sin A kali sin beta. Kemudian rumus pembuktian untuk yang pertama tadi saya sebut, yaitu kita bisa melihat kalau yang awalnya itu, saya bacakan kembali rumusnya. Sin A tambah beta sama dengan sin A kali cos beta tambah cos A kali sin beta. Sin A tambah A sama dengan sin A cos A tambah cos A sin A. Sin 2A sama dengan sin A cos A tambah sin A kali cos A. Kemudian untuk rumus yang selanjutnya, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Jadi kita bisa melihat kalau rumus di sini itu sudah terbukti. Kemudian rumus yang terakhir yang saya pilih, saya bacakan kembali, yaitu cos A tambah beta sama dengan cos A cos beta kurang sin A kali sin beta. Kemudian untuk pembuktiannya yaitu cos A tambah A sama dengan cos A kali cos A kurang sin A kali sin A. Jadi sama dengan cos 2A sama dengan cos pangkat 2 A kurang sin pangkat 2A. Terbukti. Jadi kita bisa melihat kalau memang rumus-rumus yang saya pilih ini sudah ada pembuktiannya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada gambar, yaitu untuk bagian bawah permukaan itu disebut sebagai samping. Kemudian untuk bagian pinggir atau sisinya itu disebut depan, dan kemudian untuk sisi yang bagian atasnya yang kita lihat di sini yaitu disebut sebagai miring. Kemudian penggunaan rumus trigonometri ini bukan hanya bisa diukur untuk sudut segitiga, tapi juga bisa dipakai untuk mengukur sudut-sudut lainnya seperti kubus, bola, persegi panjang, dan sudut-sudut yang lainnya. Jadi itu saja presentasi saya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.